Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar, untuk bersama-sama menimba ilmu, dan belajar dan menimba ilmu ini adalah kewajiban setiap muslim. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang dimaksud di sini yang termasuk mencakup muslim dan muslimah. Jadi kalau kita benar-benar mengaku kita muslim dan muslimah, maka kita harus semangat untuk belajar. Nah, belajar apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah belajar al-ilmu syar'i atau belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Insyaallah sore hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu bagaimana cara kita mendidik anak kita dengan cinta sekaligus dengan ketegasan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi ibu banyak sekali tantangannya, dan kita sebagai seorang wanita muslimah harus tetap tegar, harus tetap kokoh, dan harus tetap kuat agar kita bisa mendidik anak keturunan kita dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang ibu itu berat. Tugas yang inti dari seorang ibu adalah mencetak generasi Rabbani. Apa itu generasi Rabbani? Generasi yang takut kepada Rabbnya. Generasi yang selalu apa-apapun yang dilakukan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu tugasnya siapa? Tugas kedua orang tua. Tapi yang paling mengambil peran penting di sini atau porsinya lebih besar yaitu seorang ibu. Oleh karena itu dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama dari anaknya. Jadi anaknya kalau mau belajar kemana? Belajar ke ibunya. Sebelum dia mengenal gurunya, sebelum dia mengenal lingkungannya, sebelum dia belajar dari apa-apa yang dia temui di sekitarnya, dia belajar dari mana yang pertama? Dari ibunya. Oleh karena itu, al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Fa'in a'dattaha, kalau kita mempersiapkan ibu yang baik, a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Kalau kita mendidik seorang ibu yang baik, kita mempersiapkan seorang ibu yang baik, seolah-olah kita mendidik sesuatu kaum yang besar, yang mana kaum ini akan melahirkan generasi-generasi yang unggul. Jadi kalau mau mencetak generasi-generasi yang unggul, kita harus awali dari memilih ibu-ibu yang unggul. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah untuk mendidik seorang anak bagi seorang ibu ya. Karena kadang-kadang ibu itu terjebak di antara dua kutub. Kalau dia terlalu keras mendidik anaknya, nanti anaknya jauh. Kalau dia terlalu memanjakan anaknya, nanti anaknya terlalu bebas. Jadi memang dilema ya di antara dua hal. Kalau terlalu keras anaknya pergi, kalau terlalu manja maka anaknya akan terlalu bebas. Dan Islam menawarkan jalan tengah. Dan jalan tengah ini adalah solusi. Jadi yang sedang-sedang saja. Kita mendidik anak tidak usah terlalu keras dan tidak usah terlalu dimanjakan. Karena apa? Karena Islam segala sesuatunya mengambil jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami telah menjadikan kalian ummatan wasata atau di tengah-tengah. Jadi kita harus mentarbiyah anak-anak kita seimbang. Apa yang dimaksud seimbang? Antara cinta kasih kita
Dan antara ketegasan kita harus seimbang. Jadi jangan kita cinta kasih terus, anaknya mau ngapain boleh, mau mecahin piring boleh, enggak apa-apa, mau teriak-teriak di public place misalnya di mall atau di mana boleh, jangan. Tapi kita harus membalance antara dua hal, antara cinta kasih dan antara ketegasan. Di sini timbul pertanyaan, kenapa anak butuh cinta kasih dan sekaligus butuh ketegasan dalam waktu yang bersamaan? Karena apa jamaah sekalian? Karena anak-anak kita itu ibarat tanaman. Coba kita lihat tanaman ya. Kalau kita siram terus, tapi tidak pernah kita pangkas sama sekali tanaman itu, pasti dia akan tumbuh secara liar. Jadi anak kita dikasih terus, minta apa HP kasih, minta apa uang kasih, minta apa beli baju kasih, semua segala sesuatu dikasih, tanpa ada yang kita pangkas, seperti tanaman. Maka anak itu akan tumbuh liar. Kita tahu, kita sering lihat ya tanaman-tanaman liar yang tumbuh sembarangan. Karena apa? Karena selalu disiram dan tidak pernah dipangkas. Namun sebaliknya, kalau kita pangkas terus, kita pangkas, dan tidak pernah kita siram, maka tanaman itu akan mati dalam keadaan kering. Dan begitu juga anak kita. Setiap minta apa? Enggak. Setiap minta apa lagi? Enggak bisa. Nanti mau minta ini enggak boleh. Terus ada lagi yang mau minta, jangan sekarang. Terus ada lagi mau minta segala sesuatu, pokoknya tidak pernah dituruti. Maka dia akan ibarat seperti tanaman yang ketika dilarang terus dia akan mati dalam keadaan kering. Dan kita bisa mencontoh akhlak yang paling mulia dari baginda kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menerapkan di antara keduanya. Kenapa kita patut contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladani beliau. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada dalam kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan dalam bidang apa? Dalam segalanya. Rasulullah bisa kita jadikan suri tauladan dari mulai beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Karena apa? Beliau kepala negara, beliau presiden juga, beliau pemimpin perang, beliau seorang suami, beliau seorang ayah, beliau seorang qudwah atau seorang contoh di masyarakat. Jadi bisa kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membalance antara cinta kasih dan ketegasan. Contoh dari perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh cinta kasih kepada orang-orang yang dia sayangi, salah satunya ketika cucu-cucu beliau Hasan dan Husain ketika itu ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat, dan Hasan dan Husain mereka naik ke atas punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud. Dan ketika beliau sujud, beliau ditunggangi oleh Hasan dan Husain ketika itu, sahabat bertanya, ini Rasulullah kok lama sekali sholatnya? Rasulullah sujudnya kok lama, ini ada apa? Apakah diturunkan wahyu kepada beliau? Ataukah ada yang terjadi kepada beliau? Maka sahabat menunggu setelah sholat beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kok bisa engkau sujudnya lama sekali tadi? Dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucuku naik ke pundakku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak ingin buru-buru menurunkan cucuku sampai dia puas. Nah, di sini kita bisa lihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah ibadah beliau masih mempunyai rahmah, beliau masih mempunyai kasih sayang kepada cucu beliau. Dan ini juga yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi kita jangan tegas terus tanpa adanya cinta kasih. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang sahabat yang mencium anaknya. Dan ketika itu memang mencium anak bukanlah sesuatu hal yang sering dilihat orang di tengah jalan, bukan. Tapi ada salah seorang sahabat mencium anaknya, dan ada sahabat yang lain melihat itu dan mengingkari. Kok bisa kamu mencium anakmu? Padahal aku mempunyai anak banyak dan tidak ada anak saya yang pernah saya cium walaupun satu kali.
Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kita bisa lihat di sini jamaah, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Oleh karena itu, kita perlu memberikan kasih sayang kepada anak kita. Kita perlu memberikan kasih sayang kepada suri tauladan, kepada anak keturunan kita, anak, cucu, dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan mahabbah kepada mereka. Dan salah satu tata cara memberikan kasih sayang yaitu memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Kita mendidik dari mulai di rumah, kita mendidik dari lingkungan sekitar yang harus kita awasi, kita mendidik dengan memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, dan itu adalah termasuk pendidikan yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kemudian jamaah sekalian, tadi kita sudah tahu kisah bagaimana tegasnya, bagaimana cintanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak dan cucunya. Sekarang kita akan mengetahui contoh bagaimana ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid, ketika itu beliau melihat salah seorang wanita bernama Fatimah bintil Aswad al-Makhzumiyah. Fatimah bintil Aswad ini seseorang yang konon katanya adalah seorang bangsawan. Dan ketika itu dia mencuri. Ketika mencuri, maka ditegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri yaitu dipotong tangannya. Ketika itu Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melobi, "Wahai Rasulullah, bisa nggak diringankan hukumannya Fatimah bintil Aswad al-Makhzumiyah? Coba tolong dikasih keringanan dalam hukuman Fatimah bintil Aswad." Maka ketika itu, ketika ketegasan diperlukan di sini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan tegas bilang apa? "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kamu melobi, meminta keringanan dalam perkara hukum Allah Azza wa Jal? Di sini Rasulullah tegas, marah di sini beliau. Kalau memang ada sesuatu yang bisa untuk ditolerir, pasti beliau akan mentolerir. Seperti contohnya Rasulullah ketika dimintai sesuatu, "Wahai Rasulullah, bisa nggak kau mampir ke kampung ini?" Beliau mampir, karena tidak ada yang melanggar syariat. Tapi ketika dimintai keringanan hukuman bagi seorang wanita yang mencuri, maka apa kata Rasulullah SAW? "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Itu yang benar aja minta lobby untuk keringanan hukuman di antara hukuman-hukuman Allah Azza wa Jal, maka beliau sangat marah sekali. Apa yang beliau katakan? "Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat," kalau putriku yang bernama Fatimah, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, la qata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Siapa? Putrinya. Putri dari orang terbaik di muka bumi ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, kadangkala kita perlu memberikan cinta kasih, kadangkala kita harus tegas, harus jelas. Ya, kadang kita perlu untuk tegas ya tegas. Kadang kita perlu untuk memberikan cinta kasih ya kita memberikan cinta kasih. Jadi tidak bisa kita campur adukkan di antara keduanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada sebuah formula, yaitu formulanya apa? Kita harus lembut dalam adab, tapi kita harus tegas dalam hukum. Kalau itu berkaitan dengan hukum Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kata toleransi. Kita harus tegas di situ. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai prinsip dalam mendidik, yaitu cinta dan ketegasan. Kedua prinsip ini bisa berjalan berdampingan. Tidak harus dalam satu hari seseorang itu dikasih cinta terus kepada anaknya. Bisa jadi sorenya dikasih cinta, malamnya dikasih ketegasan. Paginya dikasih kasih sayang, siangnya dikasih ketegasan. Jadi berdua itu bisa berjalan secara bersamaan. Apa arti dari cinta? Cinta yaitu mengkaitkan hati anak kita kepada hati kita dulu.
Jadi sebelum kita mengajarkan anak kita hukum, sebelum kita mengajarkan kepada mereka syariat, kewajiban ini, kewajiban itu, maka yang paling penting bagi kita yaitu kita mengaitkan hati anak kita kepada hati kita. Karena apa jamaah sekalian? Karena anak tidak mungkin bisa mendengarkan nasihat kecuali dari orang yang sangat ia cintai. Jadi kalau kita pengen didengar nasihat kita, kita harus baik dulu, kita harus mengkaitkan hati kita dengan hati anak kita. Ya, kita meluangkan waktu 15 menit, 20 menit, kita punya special time dengan anak kita punya family time yang terbebas dari HP, terbebas dari layar apapun, dari TV, dari apa. Kita benar-benar main dan fokus kepada anak kita, benar-benar kita mencurahkan waktu kita untuk anak kita. Karena apa jamaah sekalian, kalau anak kita diperlakukan seperti itu, maka dia akan terbuka dengan kita. Dengan cara apa kita memperlakukan mereka? Ya kita ngobrol baik-baik, dari hati ke hati. Kita tanya kepada dia, apa yang paling kamu suka hari ini? Apa yang paling bikin kamu bahagia hari ini? Kita tanya mereka dengan cara yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surat Luqman banyak sekali nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Beliau menasehati dengan cara yang sangat lembut. Ya bunayya. Ya bunayya adalah panggilan yang sangat lembut bagi seorang tua kepada anaknya. Kalau di Arab sana, atau kalau di bahasa kita, wahai anakku, wahai buah hatiku, dan lain sebagainya. Jadi kita memanggil anak kita dengan panggilan tersayang. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih leher anaknya. Oh, ini nggak main-main ini ya, menyembelih leher anaknya. Sesuatu yang sangat-sangat berat dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail? Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku. Inni ara fil manami anni adzbahuka, sungguhnya tadi malam aku bermimpi aku menyembelih kamu, fanzur madza tara. Menurut kamu gimana tentang mimpiku ini? Ini adalah percakapan yang sangat sopan di antara seorang ayah kepada anaknya. Jadi begitu juga kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita hendaknya memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan sayang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengucapkan kalimat sayang dulu, kita mengucapkan kalimat wahai anakku dengan cara yang baik, maka dengan itu lebih mudah nasihat masuk kepada kepribadian anak tersebut. Lebih mudah nasihat tersebut masuk dari hati ke hati. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih arti dari ketegasan? Apa sih yang dimaksud ketegasan? Jadi ketegasan adalah aturan yang jelas plus konsekuensi yang jelas. Karena apa jamaah sekalian? Karena anak itu butuh pagar. Anak butuh boundaries atau butuh sesuatu yang membuat mereka merasa aman. Jadi kalau kita membuat rumah, pasti kita kasih pagar. Dan selama anak kita berada di dalam pagar, dia merasa aman, kita juga merasa aman. Kalau anak kita keluar dari pagar rumah kita, pasti dia udah mulai noleh nih. Oh, rumah saya masih di sini. Oh, ayah saya masih ada di dalam. Oh, ibu saya masih di dalam. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu membuat batasan-batasan. Dan itu adalah salah satu arti dari ketegasan. Ketegasan adalah membuat boundaries atau membuat batasan-batasan antara kita dan anak kita. Misalnya, batasan yang tidak boleh dilanggar. 1, anak harus sholat 5 waktu. Harus sholat. Karena apa? Karena sholat ini adalah tiang agama. Sholat adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Kadang-kadang ya kita melihat anak kita, wah yang penting anak kita nggak minum minuman keras. Yang penting anak kita nggak main judi. Udah nggak apa-apa lah nggak sholat. Waliyadzubillah. Itu adalah sesuatu yang sangat fatal sekali. Padahal tidak sholat lebih parah daripada seorang main judi, daripada seorang mabuk, berzina, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita harus memberikan batasan-batasan.
Di antara contohnya yang pertama yaitu harus sholat 5 waktu misalnya. Kemudian kita memberikan batasan lagi, anak-anak tidak boleh berteriak kepada kedua orang tuanya. Kalau ngomong harus dengan omongan yang lembut. Kita ajarkan bahwasannya ada dalilnya dari Al-Quran dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhfid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rendahkanlah nada berbicara kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian mungkin kita bisa memberikan peraturan-peraturan lainnya seperti kalau udah selesai main, mainannya harus diringkes, harus dibereskan, harus ditaruh lagi di tempatnya dan lain sebagainya. Dan setelah mereka melakukan hal-hal yang kita perintahkan, maka di sini ada namanya reward and punishment. Kadang kita ibu-ibu, bapak-bapak itu lupa sama reward, ingat sama punishment-nya. Reward adalah memberikan sesuatu penghargaan kepada anak kita, sedangkan punishment adalah memberikan hukuman kepada anak kita. Kadang kamu kalau tidak melakukan begini, hukumannya begini. Kamu kalau tidak A, hukumannya B. Kamu kalau tidak C, hukumannya D, dan seterusnya. Kita seringnya mengingat punishment dan kita tidak pernah memberikan reward kepada anak kita. Ya, kali-kali kalau anak kita nurut kasih hadiah. Hadiah tidak mesti berbentuk fisik. Hadiah tidak mesti uang, hadiah tidak mesti kita belikan mainan, hadiah tidak mesti kita ajak ke playground dan seterusnya, tapi bisa jadi hadiah dalam bentuk verbal dan non-verbal. Seperti contohnya hadiah dalam bentuk verbal, kita bilang jazakallah khair, kita bilang makasih anak sudah nurut sama ayah hari ini, makasih anak sudah nurut sama bunda hari ini, dan seterusnya. Dengan kita mengucapkan terima kasih, mereka anak-anak itu berpikir, oh iya ya aku nggak cuma dimarahin terus. Kadang aku dimarahin, kadang aku diberikan sesuatu yang sangat istimewa oleh orang tuaku. Walaupun hanya dengan ucapan. Yang lebih tinggi dari ucapan apa? Ya kita peluk anak kita, sini, ayah peluk dulu, sini ibu peluk dulu, makasih ya kamu hari ini sudah nurut, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hadiah tidak mesti uang. Hadiah bisa berbentuk sentuhan, hadiah bisa berbentuk ucapan yang baik kepada anak kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam diperbolehkan juga kita memberikan hukuman. Ya, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Islam berada di tengah. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus memberikan cinta kasih kepada siapa? Kepada anak, cucu, dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tadi kita sudah memberikan contoh-contoh tentang reward dan punishment, juga kita bisa memberikan punishment kepada mereka atau memberikan hukuman kepada mereka tanpa menyentuh fisik mereka atau tanpa memukul mereka. Salah satu contohnya apa? Contohnya misalnya ketika dia terlambat melaksanakan sholat misalnya, maka main gamenya dikurangin 15 menit. Atau kalau misalnya dia mainan, kemudian dia tidak membereskan mainan, ya misalnya dia tidak boleh main lagi mainan tersebut selama 1 hari atau selama 2 hari, dan lain sebagainya. Jadi makna dari ketegasan adalah kita konsisten. Ya jangan pelin-pelan, sekarang A, besok B, sekarang C, besok D, jangan. Tapi kita harus konsisten. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ketegasan adalah kita mengkoreksi perilaku yang salah yang dilakukan oleh anak kita. Misalnya, contohnya, anak nomor 1 dan nomor 2 berebutan mainan terus. Yang kita koreksi apa? Perilakunya mereka, bukan kepribadiannya. Jadi kalau mereka rebutan mainan di antara mereka berdua, sampai salah satunya nangis, yang disalahin jangan nangisnya. Kamu nangis mulu sih, manja banget sih jadi anak, kok gak bisa diatur banget sih, bukan. Tapi yang kita koreksi adalah perilakunya. Apa perilakunya? Yang rebutan itu. Nah jadi yang perlu kita salahkan dan kita koreksi adalah perilakunya, bukan kepribadian dari anak tersebut. Dan bisa juga kita mengkoreksi anak tersebut, kita bilang kamu gak boleh begitu ya. Sambil dengan cara apa? Sambil dipeluk anaknya. Sini. Ibu peluk dulu, ibu nasehatin, ibu beritahu bahwasanya
perilaku yang engkau perbuat itu adalah perilaku yang nggak benar. Kamu mukul adikmu itu nggak benar. Kamu harus mengasihi adikmu, dan adiknya juga dikasih tahu. Kamu harus menghormati kakakmu, karena kakakmu inilah yang akan menjagamu ketika ibu dan ayah sudah tidak ada setelah penjagaan Allah Azza wa Jal. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal tersebut harus berjalan secara bersamaan. Poin berikutnya yaitu kita harus tegas juga dalam syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Salah satu contohnya yaitu kita harus mengajarkan anak kita sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Dan ini adalah perintah. Kalau perintah berkaitan dengan ketegasan. Kalau cinta ada babnya yang lain. Kita bisa memberikan dia hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau perintah, kita harus tegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika umur berapa? Ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan anak boleh dipukul ketika dia tidak sholat dan dia sudah berusia 10 tahun. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fase-fasenya. Kalau ini berkaitan dengan perintah Allah, maka harus kita lakukan. Tapi kita fase-fasenya dari yang kecil dulu, baru kemudian yang berikutnya. Yaitu fase pertama, kita menyuruh anak kita, memerintahkan anak kita untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun. Dan kalau dia di usia 10 tahun juga masih tidak mau sholat, maka kita boleh memukul anak kita. Nah, jadi bukan kayak parenting sekarang ya. Anak harus dilus-lus terus, harus dibilang, ya kamu nggak apa-apa. Anaknya mecahin piring di mall, ya nggak apa-apa nak, jangan ya nak. Bukan. Tapi ada kalanya kita tegas, apalagi yang berkaitan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak sholat di umur 10 tahun, maka kita boleh kita untuk memukul. Tapi tentunya Islam mengajarkan adab dan bagaimana tata cara kita memukul anak kita. Dorban ghairu mubarrih. Mukul yang ada ketentuan-ketentuannya. Yaitu yang pertama, mukulnya tidak boleh sampai membekas. Jadi dipukul, tapi pukulannya cukup menimbulkan efek jera bagi anak kita, tapi tidak membekas. Dan juga tidak boleh wala tadribil wajah. Tidak boleh kita memukul muka, tidak boleh kita nempeleng, tidak boleh kita menyakiti muka, kepala, dan lain sebagainya. Jadi ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu kita catat, dan pukulan tersebut berlaku ketika mereka tidak mempan dengan cara yang baik-baik. Jadi pukulan bukanlah tata cara yang pertama untuk menyelesaikan masalah anak kita, tapi jalan terakhir. Ketika sudah dicoba anak kita untuk menasehatinya, tidak mempan. Kasih tahu ya, ini kali kedua loh, ya. Terus kasih tahu ini kali ketiga loh, nggak mempan dan lain sebagainya, masih tetap dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu boleh kita untuk memukul. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada anak. Salah satu di antara cinta kita kepada anak adalah kita menjadi role model. Kita bukan sebagai pemberi ceramah saja kepada anak kita, tapi kita menjadi role model, kita menjadi contoh bagi anak kita. Jadi kita ini adalah ibarat CCTV berjalan. Anak kita ya, anak kita memantau kita. Jadi kalau ada CCTV yang mantau kita, itu memantau kita dalam satu tempat saja. Tapi anak kita adalah CCTV berjalan. Yang kemana kita berjalan, dia ada di belakang kita dan dia memantau kita. Kalau kita melakukan sebuah hal atau sesuatu hal yang tidak mereka sukai, maka mereka akan melihat dan merekam. Dan mungkin pada suatu ketika mereka akan melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, kita bilang pada anak kita, jangan bohong, nggak boleh bohong. Tapi ketika ada teman kita yang datang ke rumah, bilanglah kita ke anak kita,
Nak, nanti kalau ada yang ngetok bilang mama nggak ada ya. Nah itu seolah-olah kita menyuruh anak kita untuk berbohong. Padahal di sisi lain kita memberitahukan kepada mereka bahwasanya kita tidak boleh berbohong. Contoh lainnya, misalnya ketika kita memerintahkan anak kita untuk sholat, kita memerintahkan anak kita untuk membaca Al-Quran, tapi kita sendiri nggak pernah baca Al-Quran. Kita setiap hari hanya scroll HP misalnya dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah kesalahan, yaitu kita memberikan perintah tanpa menjadi contoh untuk mereka. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kalian memerintahkan apa yang tidak kalian lakukan? Dan ini adalah salah satu teguran dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus menjadi role model bagi mereka, kita harus menjadi contoh bagi mereka, yaitu dengan apa? Dengan memberikan suri tauladan yang baik. Dan tentunya suri tauladan kita yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketegasan adalah mengatakan tidak pada sesuatu yang harus kita mengatakan tidak. Jadi ada sekarang parenting yang merintahkan kita untuk jangan pernah mengucapkan tidak kepada anak kita. Kita harus menjadi orang yang selalu membuat anak kita happy. Dan ini tidak selalu benar. Tapi ketika sesuatu yang berhubungan dengan ketegasan, maka kita boleh mengatakan tidak kepada anak kita. Dan ketika kita mengatakan tidak kepada anak kita, itu adalah termasuk salah satu bentuk kasih sayang kita. Seperti contoh, anak kita minta HP, oke kita kasih sekali. Terus kemudian ketika di waktu sholat minta HP lagi, kita kasih lagi. Ketika waktu makan dia minta HP, kita kasih lagi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kenapa suatu hal tersebut tidak dibenarkan? Tidak selalu kita harus mengucapkan iya kepada anak kita. Kadang-kalanya kita boleh untuk mengucapkan kata tidak. Dan perlu diketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan tidak, pasti anak kita akan berontak. Karena biasanya dia dikasih HP misalnya, terus kita tidak ngasih HP, pasti dia berontak. Tapi ketahuilah bahwasanya mereka berontak dan mereka protes tidak akan lama. Mereka dibilang sekali tidak, protes. 2 kali tidak, protes. 3 kali mungkin masih protes. Keempat kali sudah terbiasa. Dan alhamdulillah saya alhamdulillah secara pribadi pernah membiasakan kepada anak-anak nonton seminggu cuma 1 hari saja. Dan alhamdulillah it works. Itu berjalan dan itu bisa. Jadi ketika dia lihat misalnya dia keluar sama sepupu-sepupunya atau dia keluar sama teman-temannya, makan bareng misalnya kita janjian di food court atau di mall, itu setiap table, setiap meja-meja, teman-temannya itu semuanya megang HP di depannya. Makan sambil megang HP. Tapi alhamdulillah anak kita minta aja enggak. Karena dia tahu ada boundaries, ada batas di sini. Nonton boleh hanya pada 1 hari, yaitu hari tertentu, dan tidak boleh nonton kecuali di dalam rumah saja. Jadi kalau kita sudah berikan peraturan tersebut, maka dia akan berada di dalam pagar. Dan dia akan merasa aman, dan dia tidak akan meminta apa yang telah dilarang. Pertama-pertamanya sulit apa enggak? Sulit Pak, sulit Bu. Kita membiasakan itu sulit, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna cinta yang berikutnya yaitu cinta kepada anak kita dengan mendoakan. Ketahuilah bahwasanya doa orang tua adalah senjata rahasia bagi seorang anak yang sangat ampuh, terutama doa ibu. Kita bisa tahu ya, doa ibu adalah doa yang sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fiha." Ada 3 doa yang sangat-sangat mustajab, la syakka fiha. Tidak ada keraguan dalam 3 hal tersebut. Yaitu apa? Doa orang yang terzalimi,
doa seorang musafir, dan satu lagi du'aul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Dan itu termasuk salah satu doa yang sangat mustajab sekali. Kita bisa bayangkan ya, doa-doa orang tua kalau kita mau cari contohnya, terlalu banyak contohnya. Contoh seorang sahabiyah bernama Ummu Sulaim yang mempunyai anak bernama Anas bin Malik. Beliau selalu mendoakan anaknya setiap hari. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan beliau bisa hafal 2000 lebih hadis dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat ya, di dunia ini banyak sekali anak-anak yang sukses, atau pejabat-pejabat lah, atau orang-orang pengusaha lah sukses dan lain sebagainya. Kalau kita telisik, yaitu karena mereka berbakti kepada orang tuanya, dan orang tuanya mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada ya orang yang bertanya, ya alhamdulillah Allah anugerahkan saya dan adik-adik saya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kuliah di Madinah, alhamdulillah. Dan ketika ditanya, kok bisa ketiga-tiganya Allah takdirkan untuk kuliah di Madinah? Salah satu jawaban yang selalu saya ulang-ulang adalah doa orang tua. Kalau pinter-pinter amat, kita nggak pinter-pinter amat kok. Kalau nilai kita 90 semua, enggak juga 90 semua. Tapi ada satu secret weapon, ada salah satu senjata rahasia yang sangat ampuh, yaitu doa. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk mendoakan anak kita. Doakan apa? Doakan segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang baik bagi anak keturunan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesalahan-kesalahan terutama dilakukan oleh orang tua ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang merusak rasa aman bagi anak-anak. Apa saja itu? Kita akan bahas satu persatu. Di antara kesalahan ibu-ibu atau bapak-bapak yang merusak rasa aman bagi anak, yaitu kita memberikan cinta tanpa batas. Anaknya minta mainan, dibeliin sekarang, oke nggak apa-apa. Keluar lagi 2 hari lagi, minta mainan lagi, dibeliin. Pokoknya saya nggak mau ngecewain anak saya. 3 hari lagi minta beli mainan lagi, dibeliin. Terus dibeliin. Jadi dia tidak pernah mengatakan tidak kepada anaknya. Jadi dia selalu menjadi pleaser, menjadi seseorang yang memberikan kebahagiaan terus-menerus tanpa batas. Dan cinta tanpa batas itu nggak baik juga. Karena semua itu harus balance, semua itu harus ada batasnya. Kita memberikan kecintaan, ada batasnya. Kita memberikan ketegasan juga ada batasnya. Bahkan, wal'iyadzubillah, beberapa hari yang lalu, saya pernah baca di salah satu sosial media, bahwasanya saking anaknya diturutin terus, sampai wal'iyadzubillah anaknya sampai minta pindah agama, ibunya, bapaknya tidak bisa ngomong. Wal'iyadzubillah, dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau kita tidak memberikan batasan kepada anak, segala sesuatu dituruti, sampai yang paling parah, ketika ia ingin murtad dan keluar dari agama Islam, maka juga dituruti. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga kita terlalu tegas tanpa ada rasa cinta. Kalau tadi yang pertama kita terlalu cinta tanpa ada ketegasan, itu tidak dibenarkan, maka yang kedua juga kita terlalu tegas tanpa rasa cinta, itu juga tidak dibenarkan. Kerjaan kita setiap hari membentak-bentak, bahkan ada sebagian orang yang mengungkapkan kepada anaknya, dasar kamu bodoh, dasar nakal, dasar bahlul dan lain sebagainya. Itu sering kita mendengar orang tua mengucapkan kepada anaknya. Padahal anak adalah doa. Ucapan orang tua kepada anak adalah doa. Dan kalau kita selalu memberikan ketegasan tanpa memberikan rasa cinta, maka anak akan nurut kepada kita, bukan betul-betul nurut, tapi dia nurut kepada kita hanya karena takut saja. Jadi dia tidak benar-benar nurut kepada kita karena dia mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala dan
perintah Rasulullah SAW saja, bukan. Tapi ketika kita nyuruh dia sholat, ya dia sholat. Karena apa? Karena ada kita. Ketika sudah tidak ada kita, maka dia tidak akan melaksanakan sholat contohnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak benar ketika kita tegas saja tanpa cinta, tidak benar. Tapi kalau kita barengi antara cinta dan tegas, maka insya Allah dia akan betul-betul nurut kepada perintah Allah ketika kita ada ataupun ketika kita tidak ada. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan berikutnya, jamaah sekalian, yaitu kita sering membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau anak kita dengan saudaranya. Tuh lihat tuh kakakmu, rajin sholatnya, kok kamu malas banget. Tuh lihat adikmu, rajin banget membantu orang tua, kok kamu malas banget. Dan lain sebagainya. Memang ini suatu hal yang tidak mudah ya. Ketika kita berusaha untuk tidak membanding-bandingkan anak kita dengan saudara-saudaranya lah, dengan sepupu-sepupunya, itu tidak mudah. Tapi bisa kita latih. Ya, kita latih, minimal kita kurangin lah. Kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak orang lain. Karena apa? Karena kalau kita membanding-bandingkan mereka, itu akan membunuh rasa percaya diri pada diri mereka. Dan nanti akan menimbulkan rasa dengki, rasa hasud. Oh, kalau dia aja yang ngelakuin nggak dimarahin, kalau aku aja yang ngelakuin dimarahin. Itu karena apa? Karena kita sering membanding-bandingkan, dan itu merupakan kesalahan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa poin-poin tadi kita bisa ringkas, kita bisa ambil intisarinya, sekaligus ada beberapa nasihat-nasihat juga yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu khususnya, dan oleh kita juga ya secara umum, oleh bapak-bapak. Yang pertama, kita membangun koneksi yang baik dengan anak kita. Contohnya kita membangun morning connection ketika pertama kali dia bangun pagi. Kita perintahkan dia untuk sholat. Kemudian kita perintahkan dia untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Dan itu kalau bisa kita membangun morning connection dengan cara yang baik. Kita membangunnya dengan tidak marah-marah. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo ini udah mau terlambat dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kita semua melakukan hal itu kan ya. Tanpa terkecuali kita semua. Tapi kita bisa memperbaikinya mulai dari sekarang. Kita membangunkannya dengan cara yang baik-baik. Bisikin anaknya, bismillah nak. Ayo hari ini kita mulai jadi anak yang soleh. Kita awali pagi ini dengan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi kita tidak selalu membangunkan mereka dengan teriakan. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya yaitu kita bisa mengganti bahasa-bahasa yang kurang elok menjadi bahasa yang lebih bisa diterima. Seperti contohnya misalnya, wah kamu nih ceroboh banget sih, masa gitu aja jatuh. Kita bisa ganti dengan bahasa yang lebih baik. Nak, pelan-pelan ya sayang. Kalau besok kayak gini lagi, tolong lebih hati-hati ya. Daripada kita harus mengatakan, dasar kamu ceroboh, dasar kamu nakal, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian, kita juga bisa melakukan time in ya, bukan time out. Time in itu kita bersama dengan anak kita. Contohnya, ketika dia lagi tantrum, ketika dia lagi nangis-nangis, ketika dia lagi teriak-teriak, kalau bisa kita jangan ngusir mereka, kita menyuruh mereka untuk keluar, bukan. Tapi kita masuk ke dalam keadaan tersebut. Ketika anak kita nangis, ya kita biarin anak kita nangis. Nggak apa-apa kok, nangis itu boleh kok. Nggak apa-apa, nangis aja dulu, biar dia puas, dia mengeluarkan isi hatinya, dia mau marah dan lain sebagainya, terserah. Nah, ketika kita sudah nunggu mereka sampai selesai nangis, dan dia sudah tenang, baru kita peluk sambil kita beritahukan kesalahannya. Atau kita beritahukan aturan-aturan yang dia langgar. Dan itu adalah salah satu termasuk dari hal-hal yang menumbuhkan dampak positif bagi anak-anak kita. Kemudian di antara hal lainnya yaitu kita bisa untuk mengajak anak kita bermuhasabah di malam hari sebelum tidur. Kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak kita. Hari ini kita dapat nikmat apa? Kita hari ini alhamdulillah bisa makan ayam crispy misalnya, atau kita bisa makan pizza misalnya, atau kita bisa makan suatu hal yang dari kemarin kita tidak makan. Dan itu adalah hal yang patut kita syukuri. Kita ajak
bermuhasabah. Kemudian berikutnya kita tanya, hari ini apa hal baik yang pernah kamu lakukan? Oh ya, alhamdulillah tadi adik lagi jatuh dari sepeda, terus aku bantu angkat. Oh ya, Masya Allah. Nah, terus tanya juga adiknya, ajak bermuhasabah dan ngobrol sebelum tidur malam. Dan itu efeknya sangat luar biasa sekali. Kita melatih muhasabah dari kecil. Jadi ketika nanti mereka sudah besar, mereka sudah bisa bermuhasabah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan beberapa wasiat-wasiat penting. Kita semua sama-sama tahu bahwasannya surga ada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu-ibu bukan karena ibu-ibu adalah makhluk yang sempurna, bukan. Tapi ibu-ibu adalah orang yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jal, jiwa-jiwa yang terletak pada rahim ibu-ibu sekalian. Dan ibu-ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak yang kita didik. Jadi kita harus ingat bahwasanya anak kita bukan proyek kita. Anak bukanlah proyek yang mana ketika kita sudah besar kita akan menagih proyek tersebut agar kembali kepada kita, bukan. Tapi anak kita adalah benih yang kita didik, yang mana suatu saat ketika besar dia mampu untuk mendoakan kita dan dia mampu menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Jadi tugas kita, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, mencintai anak kita, mendidik anak kita, dan mendoakan. Saya ulangi lagi, mencintai anak kita, mendidik anak kita, dan mendoakan anak kita. Hasil akhirnya di mana? Hasil akhirnya yaitu di Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan apa yang akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengetahui hasil akhir dari semua itu. Ada sebuah nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasannya anak itu adalah amanah. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan amanah, siapapun itu yang menyia-nyiakan amanah, maka dia telah berkhianat kepada orang yang memberikan amanah. Jadi jangan sampai kita berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang menitipkan anak-anak kita kepada kita. Dan jangan lupa kita berdoa dengan doa-doa yang sangat banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran dan yang diajarkan juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti salah satu contohnya yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya raya, anak yang tampan, anak yang memberikan dia uang yang sangat banyak, tidak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kepada aku anak keturunan yang soleh. Anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan itu yang harus kita panjatkan dalam doa kita. Rabbi habli minas solihin. Dan ada juga doa yang lainnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang sebagai qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata bagi kita. Dan juga jangan lupa kita mendoakan anak kita agar dia menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadikan kita sebagai investasi akhirat atau amal jariah bagi kita orang tuanya. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita doakan anak-anak kita agar cinta kepada sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ini adalah doa-doa yang sangat bagus sekali yang berada di dalam Al-Quran dan berada di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Dan kita akan memberikan pertanyaan juga ya. Ada 2 door prize yang berhadiah di sini insya Allah. Iya, silakan Pak. Barangkali tidak ada
dari dulu dia bertanya. Isi waktu ini boleh saya. Boleh. Prinsipnya apa yang disampaikan dulu satu ada pengikut kajian pada sore hari ini, terutama ibu-ibu, para imamat sebagai tenaga pendidik atau sebagai tenaga pengajar yang diharapkan bisa mengubah tingkah laku, perilaku daripada anak didiknya atau putra-putranya sendiri. Jadi diperlukan teknik-teknik memahami individu, anak itu sendiri atau anak orang lain, untuk bisa mengubah tingkah laku dari tingkah laku yang kurang baik menjadi lebih baik. Tingkah laku dari tidak pintar menjadi pintar. Kan begitu tugasnya, Ustaz? Ya, betul. Itu. Saya mohon di sini, pada umumnya, Ustaz, di lapangan ini, walaupun anak-anak ini sudah diberikan, katakanlah, pelajaran yang sedemikian rupa, kenyataannya sudah tahu bahwa di sana tempatnya perilaku yang baik. Tapi terjadi kemungkaran terjadi, misalnya di satu tempat yang tidak semestinya kemungkaran terjadi kepada ibunya, kepada bapaknya. Kemungkaran terjadi di masjid, misalnya teriak-teriak di masjid, berlaku tidak baik di masjid. Itu salah satu contoh, Ustaz. Kami tidak menyitir suatu permasalahan, tidak. Tetapi bagaimana caranya agar kita itu para ibu memahami bagaimana dia sebagai subjek pengubah tingkah laku anak dari tidak baik menjadi baik, dari tidak sopan menjadi sopan, dari tidak pintar menjadi pintar, supaya menjadi lebih jelas teknik-teknik itu menjadikan seorang ibu sebagai pendidik itu mempunyai predikat yang berhasil dalam mendidik dan mengajarnya dan menjadi pembimbing dan sebagainya, sehingga anak itu benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh kita semua, terutama diharapkan oleh orang tuanya. Ya. Begitu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Jadi memang pertanyaan beliau sangat bagus sekali, dan kesimpulannya adalah seseorang ini kembali kepada pranikah. Sebelum menikah, dia harus memilih istri yang baik. Jangan hanya melihat istri atau calon istri sebagai orang yang mempunyai paras yang cantik, tanpa mempunyai bekal apapun dalam ilmu agama misalnya, tanpa mempunyai bekal apapun Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Udah, yang penting istri saya cantik, udah gitu aja. Bukan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal penjelasan tadi, ibu adalah al-madrasatul ula, al-ummul madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Jadi memang sebelum kita mendidik, oh ini kok anak ini kayak begini ya perilakunya sehari-hari, oh kok anak ini seperti ini, kita harus cari tahu dulu apakah bapaknya atau ibunya orang yang baik atau enggak. Karena apa? Karena biasanya bibit yang baik dihasilkan dari induk yang baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini kalau kita urut-urutkan, maka kita dari pranikah kita harus mencari pasangan yang mengenal ajaran agama. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah menikah dan ketika dia sudah mempunyai anak, kita jangan pernah remehkan faktor doa. Biasanya kita didik. Kalau udah nakal baru kita doain, ya Allah mudah-mudahan jadi baik. Bukan. Padahal kita harus mendoakan sebelum dia nakal, sebelum dia berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, itu perlu kita doakan. Jadi kadang ini kan manusia ini kan menjadikan doa itu injury time ya, last minute. Kalau udah enggak bisa sama sekali baru didoain. Padahal enggak, padahal doa itu harus datang di awal. Ketika anak tersebut sudah melakukan larangan atau belum melakukan larangan, kita tetap mendoakan sebagai bentuk tindakan preventif. Kita semua sudah tahu ya, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi kita harus mencegah dulu lebih baik daripada mengobati. Dengan cara apa mencegah? Yaitu dengan cara mendoakan anak keturunan kita. Jadi memilih pasangan yang baik, yang mengenal ajaran agama Islam, dan juga mendoakan dari awal. Agar apa-apa yang perilaku-perilaku yang tidak baik itu tidak terjadi kepada anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena lagi 4 menit, kita langsung saja memberikan pertanyaan pada ibu-ibu. Nanti ada mic berarti ya? Atau langsung? Langsung ya.
Bagaimana ibu-ibu prinsip menggabungkan antara cinta dan ketegasan dalam mendidik? Ya, silahkan. Bagaimana prinsip menggabungkan antara cinta dan ketegasan dalam mendidik? Kalau nggak ada yang bisa jawab nih anak-anak Ma'had nih, mungkin bisa. Ayo ibu-ibu silakan. Ada hadiahnya loh Bu. Saya lihat dulu ya, hadiahnya apa nih? Oh iya, nih karena hadiahnya nggak ada Bu. Ya, dan nggak usah ada Bu. Bapak-bapak silahkan. Silahkan dijawab. Anak-anak juga boleh. Prinsip cinta dan ketegasan dalam mendidik, silahkan. Ya. Mendidik, mencintai, mendoakan. Ya, itu juga termasuk. Silahkan, Fadol. Nanti ke depannya kita kasih hadiah kambing, insya Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita memaksimalkan atau bagaimana cara kita mendidik anak kita dengan reward dan punishment? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ibu-ibu juga boleh. Ya, ada yang tahu? Ya, silahkan ibu-ibu. Yang keras, yang keras. Ya, yang laki-laki silahkan. Ayo Bu, langsung ngomong Bu, kalau ada Bu, lagi 2 menit nih. Bapak-bapak, silakan. Ya. Kadang-kadang memberikan. Oke. Masya Allah. Fadal ta'al. Siapa namanya? Hah? Faris siapa? Faris siapa? Masya Allah. Mabruk, mabruk. Faris Jawa sama Saif Masyadi. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat hadiahnya, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi apa yang sudah kita pelajari bersama di hari ini. Semua hal-hal yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang salah dan kurang tepat datangnya dari diri saya pribadi, dan Allah dan Rasulnya terbebas dari semua itu. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.